Wasoha iktida'u salimin bisalasi lil baul awil madi'i awid doroti sah orang sehat bermakmum kepada orang yang beser kencing karena imamnya tidak ada lagi, hanya itu dia, padahal dia punya penyakit beser, maka tetap dianggap sah bermakmum kepadanya, walaupun kemungkinan dia ketika sholat besernya itu keluar, tetap aja dianggap sah kalau memang imamnya tidak ada lagi. Tapi kalau ada yang berpenyakit tadi, seyogianya diganti dengan yang sehat. Tapi karena udah menjadi penyakit itu tetap dianggap sah. Kemudian waqaimin biqaidin, sah pula bermakmum kepada imam yang qaimin. Biqaidin, orang makmum yang berdiri, makmum imamnya duduk. Berhubung ini imamnya tidak ada lagi, padahal penggantinya, sedangkan Pak Imam ini waktu itu dalam keadaan kurang sehat, sehingga terpaksa sholatnya sambil duduk, maka imamnya duduk, makmum semua yang 500 orang berdiri, misalnya kalau 500 jamaahnya, itu tetap dianggap sah. Nah ini. Tapi kalau memang imam yang lainnya ada, kenapa tidak? Ya. Tapi tetap kalau terjadi seperti ini dianggap sah. Atau mungkin kita di rumah kita berjamaah dengan istri, misalnya mau ke masjid, ada uzur, apakah hujan, apakah kurang sehat, sehingga dilaksanakan di rumah. Kita jadi imam, padahal kita kurang sehat. Kalau berdiri ini berputar ini dunia, khawatir jatuh, khawatir berbahaya, maka terpaksa sambil duduk. Sedangkan ibu atau istri kita sholat sambil berdiri, bermakmum kepada sang suami yang sholatnya sambil duduk. Duduknya yang paling utama adalah duduk tawarruk, duduk di atas kaki, sama dengan duduk antara dua sujud, itu duduk yang paling utama. Jadi duduknya seperti kita Robi Pirli, ya, duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal, duduk di atas kaki. Kalau duduk itu juga masih sakit, berarti duduk tarobu, sila. Nah itu diantaranya. Nah ini diantara duduk sholat. Kemudian yang berikutnya wal mutawaddiin bimutayammimin, sah makmum bermakmum kepada imam yang si imamnya itu toharohnya dengan tayamum, sedangkan makmum ini dengan wudu. Kenapa dia tayamum? Misalnya tayamum karena bukan tidak ada air tentunya. Masa makmumnya ada air kok imamnya nggak ada air? Mungkin dia sakit. Dalam keadaan sakit kata dokter, bapak tidak boleh kena air karena bahaya ini penyakitnya. Kalau resep dokter udah seperti itu, wajib kita taati. Jangan kata ini mau ibadah, mati pun sukalah karena ibadah, nggak boleh. Kalau resep menurut ilmu dokter seperti itu harus ditaati. Karena Quran sendiri menyatakan fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada masalahnya kalau kita nggak tahu tanya dengan ahlinya. Menurut ilmu kedokteran begitu. Berarti kita taat. Berwudunya diganti dengan tayamum. Padahal kebetulan itu seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz. Dia imam. Berarti sah bermakmum, jangan ragu kepada imam yang imam toharohnya dengan tayamum. Tapi ingat, tayamum itu para jamaah hanya sekali tayamum, sekali sholat wajib, kecuali sunnah. Kalau habis sholat wajib dan sholat sunnah itu dibolehkan. Jadi ketika itu si imam, karena imam itu pasti orang alim, tahu dia
Ketika sholat maghrib tayamum dia. Kalau ba'diyah maghrib nggak perlu tayamum lagi, langsung aja ba'diyah maghrib. Begitu datang isya, misalnya habis maghrib ada tausiah, ada ta'lim, kemudian mau sholat isya, imam itu harus bertayamum lagi. Tidak boleh sekali tayamum 2-3 kali sholat wajib. Nah ini, jadi kembali sah makmum yang toharonya dengan berwudu bermakmum kepada imam yang toharohnya atau bersucinya dengan tayamum. Kemudian yang ketiga, wala taljamu i'adatun, dan tidak wajib untuk i'adah. Andai kata umpamanya si makmum tadi sudah bermakmum berjamaah dengan yang imamnya duduk, berjamaah dengan yang imamnya tayamum, tohronya berjamaah, maka dia tidak boleh i'adah lagi. Sudah dianggap sah, tidak boleh mengulangi lagi gitu. Sudah dianggap sah, jangan ragu. Itu sudah dianggap sah oleh syar'i.